Pengambilan paksa jenazah pasien dalam pengawasan COVID-19 di Makassar bukan baru kali ini terjadi, pemirsa. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah meminta warga untuk mematuhi protokol kesehatan dan menginstruksikan percepatan tes swab pasien. Selama sepekan terakhir ada 3 peristiwa pemulangan paksa yang dilakukan oleh pihak keluarga pasien. Pemulangan paksa ini dilatar belakangi karena kurangnya edukasi kepada masyarakat, terutama dalam hal protokol penanganan COVID-19. Di kota Makassar sendiri sudah ada 3 kejadian serupa yang terjadi di sejumlah rumah sakit berbeda. Mulai dari video pemulangan jenazah pasien COVID yang terjadi di Rumah Sakit Stella Maris, video saat keluarga membawa jenazah PDP keluar rumah sakit, kemudian dihalangi petugas yang berjaga sempat viral. Peristiwa yang sama juga terjadi di rumah sakit rujukan COVID-19, yakni Rumah Sakit Dadi Makassar. Kejadian pemulangan paksa ini terekam kamera CCTV rumah sakit. Pihak keluarga menerobos masuk ke ruangan perawatan membawa jenazah pasien yang meninggal dunia untuk dimakamkan tidak dengan protokol COVID-19. Di Rumah Sakit Labuang Baji, puluhan massa juga menerobos masuk ke ruang perawatan untuk mengambil pasien PDP yang sudah meninggal dunia. Maraknya jenazah pasien dalam pengawasan yang diambil paksa pihak keluarga dari rumah sakit lantaran dianggap meninggal bukan karena COVID-19. Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah meminta pemeriksaan swab untuk pasien yang terbaring di rumah sakit untuk dipercepat dan diutamakan. Hal ini untuk memberikan kepastian status kepada pasien. Yang sudah terbaring di rumah sakit ini harus cepat ya dilakukan swab, hasilnya juga cepat disampaikan ke pasien. Karena kesian Pak, sudah dikuburkan ternyata dia negatif. Dia nggak sempat pulang ke rumahnya karena udah ditetapkan sebagai PDP. Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Nurdin Abdullah berharap pihak keluarga dapat memahami bahwa COVID-19 ini merupakan penyakit menular, sehingga penanganannya harus sesuai protokol COVID-19 untuk mencegah penularan di lingkungan keluarga. Ya, dalam sepekan ini di Makassar, Sulawesi Selatan terjadi pemulangan paksa pasien dalam pengawasan oleh pihak keluarga. Mengapa hal tersebut dapat terjadi dan adakah tindakan tegas terhadap pihak yang terkait yang terlibat pemulangan paksa pasien tersebut? Kita akan membahasnya bersama Kadis Kesehatan Sulawesi Selatan, Bapak Ihsan Mustari, dan juga akan bergabung bersama kita Guru Besar Penyakit Dalam dan juga Dekan Fakultas Kedokteran Profesor Ari Fahrial Syam. Yang pertama kita akan menuju Bapak Ihsan Mustari terlebih dahulu. Pak Ihsan, untuk pemulangan paksa jenazah yang terjadi di Labuang Baji, sebenarnya bagaimana kronologisnya? Ya, jadi memang pada waktu pasien itu ditetapkan meninggal, ya mungkin karena sudah ada komunikasi bahwa akan dilakukan protokol pemulasaran jenazah, ya. Halnya kita tahu sendiri bahwa dalam prosedur pemulasaran jenazah untuk COVID-19 itu tidak boleh lebih dari 4 hari. Dan kontak itu sedapat mungkin tidak dilakukan. Jadi mungkin seperti itulah sampai terjadi pengambilan paksa ya orang keluarga. Seperti itu, Mbak. Baik. Kabarnya juga cool box ini diambil paksa oleh pihak keluarga. Ini apa saja yang diambil paksa oleh pihak keluarga, Pak? Ya, nah itu mungkin karena saja ya. Namanya orang rame-rame begitu. Jadi memang dia tidak tahu juga itu cool box. Mungkin ya, itu adalah mungkin dianggap bahwa barang berharga sampai dikira. Tapi sudah kembali kok cool boxnya. Ada masalah kok. Nah, baik. Kalau cool box itu, ya. Baik, kita ke Pak Ari. Pak Ari, sebenarnya idealnya berapa lama hasil pemeriksaan untuk jenazah ini keluar, Pak? Ya, ini kalau kita bicara soal ini maksudnya jenazahnya untuk keluar dari rumah sakit gitu maksudnya, iya. Atau sampai dikuburkan? Untuk keluar dari rumah sakit? Ya, jadi pertama begini, bahwa pertama kan memang pasien ini sudah di-manage sebagai pasien dengan PDP, sehingga dia berada di dalam ruang isolasi, ya sampai akhirnya meninggal. Nah kemudian kalau prosedurnya memang dalam waktu 6 jam itu harus segera dikuburkan. Ya pertama yang mesti diketahui adalah bahwa
ketika ini memang dari awal sudah di dalam ruang isolasi, berarti semua petugas yang berhubungan dengan pasien ini harus menggunakan APD lengkap, ya, yang kita bilang safety levelnya itu yang ketiga, ya, jadi dengan apa namanya proteksi yang paling tinggi itu sebenarnya. Nah kemudian ketika ini pasien ini meninggal, maka dia akan menjalankan proses mulai dari pembersihan, ya kan, sampai dengan sholat, begitu, ya. Pertama pembersihan jenazah dulu, kemudian jenazah ini harus dibungkus dengan kantong yang tidak mungkin cairan keluar dari kantong tersebut, begitu. Kemudian masuk ke dalam peti. Jadi ini prosedurnya dilakukan seperti demikian, kemudian dikebumikan dalam waktu, ada yang menyebutkan 6 jam. Jadi prinsipnya itu begini, lebih cepat lebih bagus. Karena tadi kita mencegah jangan sampai ada tindakan-tindakan tadi adanya upaya untuk membuka kembali jenazah tersebut. Karena masih bisa saja cairan-cairan masih keluar walaupun pasien ini sudah meninggal. Dan kemudian hal yang harus mesti diperhatikan sebenarnya bukan berarti keluarga tidak boleh ikut di dalam penguburan tersebut. Karena prinsipnya kan ketika sudah terbungkus rapi dalam bungkus dalam peti itu sebenarnya kita boleh bilang udah safe, ya, tidak artinya tidak ada kemungkinan cairan untuk keluar. Jadi sebenarnya diperbolehkan keluarga untuk ikut. Kalaupun mau disolatkan silakan misalnya di rumah sakit. Nah ini kayak rasa ini memang kuncinya adalah komunikasi, ya, komunikasi dari awal. Tapi memang keluarga mempunyai pandangan lain bahwa dianggap ini belum diperiksa, jadi kemungkinan juga tidak COVID gitu. Nah ini kan gambling. Kalau kebetulan memang ternyata positif seperti salah satu tempat di salah satu kota di Jawa ya waktu itu 17 orang yang memandikan sambil berproses yang berhubungan dengan kotak ini kan jadi positif gitu loh. Ya tentu saya berharap bahwa ini tetap negatif sehingga masyarakat yang sempat memegang jenazah ini tidak terinfeksi gitu. Baik, kita ke Pak Ihsan. Pak Ihsan, kasus pemulangan paksa jenazah ini bukan kali pertama terjadi di Makassar, sudah terjadi berulang kali. Sebenarnya ini kendalanya di mana? Apakah memang hasilnya yang lama keluar atau proses komunikasi pemahaman ke pihak keluarga yang mungkin menjadi masalah? Ya, ini baru ada 2 kasus ya, bukan berulang kali. Baru dua kasus. Ya memang ini jadi pembelajaran kita semua. Ini ada beberapa protokol sebenarnya yang harus dijalankan dan yang harus dipatuhi tidak hanya oleh masyarakat, tapi juga petugas. Ada beberapa protokol memang yang membuat masyarakat menjadi tidak nyaman, tapi itu lebih daripada bagaimana agar tidak terjadi penyebaran virus. Jadi itu lebih daripada itu. Kenapa sampai protokolnya sampai hanya 4 jam? Itu karena bagaimana kita mempercepat kontak sebenarnya dengan orang lain. Jadi dan itu juga sebenarnya sudah ada fatwa ya dari MUI itu terkait bagaimana pemulasaran jenazah dalam keadaan bencana ini. Jadi tidak ada seperti itu. Jadi bahkan mayat itu tidak dimandikan, itu ditayamumkan dan prosedur-prosedurnya tetap akan disolatkan dan itu harus cepatnya. Memang betul Prof. Ari tadi sampaikan ya, artinya bahwa yang jadi persoalan ini adalah memang ada kebiasaan-kebiasaan yang tidak terjadi karena biasa kalau keluarga yang meninggal kita kan datang melayat, datang apa ya biasanya 12 jam baru dikebumikan. Ini kan yang tidak terjadi. Mungkin pemahaman ini yang tidak ada. Memang persoalan ini jadi ada 3 titiknya sebenarnya. Adalah pada pertama bahwa memang ada juga pasien yang datang pagi datang, diambil swabnya, cepat diambil swabnya. Tapi siang meninggal. Nah ini juga sehingga biasanya hasilnya belum ada. Pernyataan Pak Gubernur tadi kita telah tindak lanjuti. Jadi ada salah satu lab kita yang mempunyai alat PCR. Kita akan maksimalkan 1 untuk dalam keadaan situ seperti ini. Baik. Kita akan koordinasikan semua ke rumah sakit. Baik. Agar pasien-pasien yang situ, yang tentu yang severe ya, yang berat ya, itu kita akan lebih cepatkan masukkan dalam proses itu. Pak Ihsan, tentu. Ya. Kalau untuk penegakan hukum dengan adanya pengambilan paksa jenazah ini, apakah bisa dikenakan undang-undang karantina kesehatan bagi mereka yang memaksa membawa pulang jenazah? Ya, jadi semua mereka ini yang tadi teman-teman tim gerak cepat itu melakukan tracing langsung kepada orang yang tadi melakukan pengambilan paksa itu dilakukan pemeriksaan swab.
Ya, Baik. dalam kondisi ini kondisi ini kita lebih mendepankan pada apalagi pelaksanaan edukasi, jadi bukan terlalu pada punishment-nya. Ya. Baik, kita ke Profesor Ari. Profesor, ini berarti kita masih menemukan proses hasil tes swab ataupun juga tes pemeriksaan jenazah yang masih terlalu lama. Apakah memang kendala tersebut masih ditemukan hingga saat ini? Ya, sekarang sebenarnya begini ya, kalau ini kan ini Pemda ya, jadi kalau ini kita bicara memang ini dalam skop Kota Madya atau ini skop provinsi, tentu memang mesti dilakukan mapping ya, mapping kira-kira laboratorium yang ada ini bisa memeriksa sampel berapa banyak sehari. Ya, ini kan kita tahu untuk Sulawesi Selatan memang termasuk daerah yang cukup tinggi angkanya di daerah Sulawesi ini. Jadi oleh karena itulah memang hal-hal ini perlu diantisipasi. Dan kita juga mesti mengetahui bahwa betul tadi misalnya Pak Gubernur harus ada prioritas, skala prioritas. Jadi misalnya yang diutamakan itu betul pasien-pasien yang dirawat inap itu. Jadi ketika pasien itu masuk ya secepatnya petugas yang memang diberi tanggung jawab untuk melakukan swab. Karena sekali lagi tidak semua perawat artinya atau dokter yang memang bisa melakukan itu ada yang mesti dilatih dulu gitu, ada pelatihan khusus karena kan ini ada tindakan invasif, kemudian juga harus dilakukan di tempat ya dengan menggunakan APD yang lengkap begitu. Jadi pertama itu tadi ya harus dilakukan mitigasi dan betul tadi bahwa memang yang diprioritaskan adalah pasien-pasien rawat inap dulu. Nah kemudian baru tahap berikutnya adalah yang tracing atau yang mandiri misalnya seperti itu ya. Dan saya lihat sekarang kan sudah mulai banyak nih seperti misalnya mandiri ya diarahkan aja ke lab swasta karena saya tahu beberapa lab swasta juga bisa melakukan pemeriksaan swab misalnya. Jadi agar tadi yang memang punyanya, saya rasa kalau untuk di Makassar mungkin dari Rumah Sakit UNER juga, Rumah Sakit dari Hasanuddin, saya rasa bisa. Kemudian juga di lab Kesdanya sendiri juga bisa. Ya, saya rasa itu memang perlu di mapping tadi dan skala prioritas. Karena kalau tidak ya seperti tadi masyarakat merasa bahwa ini nggak jelas positif atau negatif. Jadi mereka merasa bahwa ini sebenarnya tidak COVID. Tapi itu juga terlalu gegabah gitu loh. Ya artinya itu kan dokter yang memutuskan. Artinya itu pun juga setelah melakukan pemeriksaan gitu. Baik. Pak Ihsan, untuk mengantisipasi kejadian pemulangan paksa ini terjadi kembali, apakah ada undang-undang pidana yang akan dikenakan kepada mereka yang melanggar protokol kesehatan ini? Ya. Jadi Mbak, sekali lagi saya sampaikan bahwa bukan hanya terkait keterlambatan hasil yang jadi persoalan. Jadi yang jadi juga persoalan adalah bagaimana kita semua harus menjalankan protokol ini dengan baik. Semua masyarakat juga tentu yang punya keluarga misalnya harus bisa menerima lah kondisi ini bahwa ada prosedur yang harus dijalankan. Kami lebih kepada bagaimana melakukan edukasi. Ini kita akan prioritaskan. Tentu nanti di rumah sakit yang merawat COVID-19 ini kita akan menambah tentu teman-teman yang edukator ya akan tambahkan di situ bagaimana kalau ada yang punya keluarga yang dirawat inap kita lebih edukasikan nanti dan kedua mungkin keamanannya kita akan tambahkan. Saya tidak pernah menambahkan ini karena mungkin miskomunikasi saja ya. Jadi, antara masyarakat dengan petugas. Adanya komunikasi yang baik antara pihak rumah sakit juga dengan keluarga pasien. Kalau dari sisi kedokteran Pak Ari, dengan adanya insiden pemulangan paksa jenazah ini, apakah bisa dikenakan proses hukum ke depannya? Ya saya sih setuju dengan Pak Kepala Dinas tadi ya bahwa kita kan tahu ini sesuatu hal yang sensitif. Jadi memang pendekatan edukasi menjadi hal yang penting. Lain kalau memang ada aturan hukum yang dilanggar gitu ya. Tapi kalau bicara soal ini kan ini bisa jadi masalah panjang. Tapi satu hal lagi memang betul tadi, seperti misalnya di beberapa rumah sakit ya, saya ambil contoh misalnya, bahwa memang ada tim-tim psikologi ya dari psikiatri itu pertama untuk mengedukasi keluarga pasien, ya, dan juga pasien dan keluarga pasien, dan juga sudah mesti sampaikan apa-apa yang akan terjadi. Jadi bahkan di beberapa rumah sakit di Jakarta ini bukan saja keluarga pasien, dokternya dan perawatnya pun dilakukan dilakukan advokasi psikiatri. Karena tadi itu ya, pasti dengan kondisi seperti gini itu juga membuat petugas kesehatan jadi down. Ya terus terang saja kan, ya saya mohon maaf saya juga lihat di televisi bahwa
sampai diancam dengan senjata tajam. Buat kami, saya kan dokter, saya juga sehari-hari juga di rumah sakit. Itu terus terang saja ancaman seperti itu tuh tidak bisa dianggap ringan. Itu merupakan ancaman kehilangan nyawa. Jadi ini juga harus diperhatikan. Ya, artinya tadi, oke, terima kasih tadi bahwa Pak Gubernur akan memperkuat masalah keamanan. Ya betul. Bahwa dokter dan perawat itu kerjanya membantu pasien. Bicara soal keamanan ya bicara soal kepolisian gitu loh. Ya jangan sampai tadi karena perawat atau dokter menjelaskan akhirnya menjadi korban. Itu keamanan perlu ditingkatkan ya Pak Ari. Betul. Baik, terima kasih. Keamanan mesti ditingkatkan. Selain kita mengedukasi masyarakat. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Ihsan Mustari dan juga Bapak Ari Fariel. Terima kasih sudah bergabung di Special Report.